Oke, shalom saudara. Kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan pada hari Kamis ini 11 Agustus, judul pelajaran kita adalah Disiplin Bapa Kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman-Mu dalam kesempatan kali ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dan juga menginsafkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita baca dalam Ibrani pasal ke-15, di sana kita melihat tokoh-tokoh iman. Dan ada banyak hal atau ada banyak tokoh iman yang disebutkan di sana. Dalam kehidupan mereka mengalami berbagai hal yang sukar, saudara. Tapi sebenarnya apa yang mereka alami adalah sebuah teladan bagi kita, contoh bagi kita bahwa umat Tuhan di zaman-zaman dahulu juga mengalami berbagai macam hal yang sulit, bahkan mengalami aniaya oleh karena kebenaran. Dan bila mana kita di zaman ini juga mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, dan bahkan mengalami aniaya, ada satu pelajaran yang kita bisa lihat daripada tokoh-tokoh dalam Ibrani pasal 11, mereka bertahan dalam kondisi yang mereka hadapi. Dan di dalam Ibrani pasal 12, dan saat kita membaca di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ibrani 12 Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, ayat yang ke-13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi saudara, memang ketika hal itu datang tidaklah menyenangkan, tetapi pada akhirnya memberikan sebuah dampak baik bagi kita. Karena tadi dikatakan di ayat yang ke-11, meskipun itu tidak mendatangkan sukacita ketika kita mengalaminya, namun kemudian akan menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita yang menjalaninya. Sama seperti tokoh iman di dalam Ibrani 11, mereka mengalami hal yang sama, tapi ketika mereka bertahan, maka mereka mendapatkan buah-buah kebenaran yang memberikan sebuah kedamaian di dalam kehidupan dan juga hati mereka. Dan kuncinya bagi kita adalah saat kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Dia yang juga mengalami hal yang sama, yang bahkan mengalami atau menanggung hinaan demi kita, tapi pada akhirnya Dia dimuliakan dan Yesuslah sebagai teladan kehidupan kita. Jadi saudara, saat Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, percayalah bahwa itu adalah sebuah cara Tuhan melatih kita, cara Tuhan mendisiplin kita, agar pada akhirnya kita boleh siap ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Shalom.